Hai semuanya, kembali lagi bersama Angel dan hari ini kita akan mencari seekor hewan untuk diteliti di sekitar rumahku. Oke, let's go. Nah, ini adalah hewan yang akan kita teliti. Ini adalah winter. Winter adalah Pearl Winter White Dwarf Hamster. Nama taksonnya adalah Podopus sungorus. Dwarf hamster memiliki tubuh yang cenderung lebih kecil. Winter adalah hamster betina. Aku punya fakta menarik nih mengenai hamster. Hamster itu merupakan hewan peliharaan yang cukup mudah untuk dipelihara. Karena hamster itu nokturnal sehingga pengawasannya juga rendah. Dia tidak akan terlalu aktif pada pagi hari maupun siang hari. Hamster juga suka tinggal di tempat yang kering dan juga padat serta memiliki kedalaman yang cukup. Karena pada habitat aslinya, hamster itu suka tinggal di tempat yang berpasir atau seperti tanah. Mereka tuh suka sekali menggali dan membuat ruangan-ruangan di bawah tanah. Dan ruangan tersebut memiliki fungsinya masing-masing, seperti tempat mereka beristirahat, tempat pembuangan mereka, maupun tempat mereka menimbun dan menyimpan makanan. Ada satu kebiasaan hamster yang telah aku sebutkan sebelumnya, dan itu merupakan satu kebiasaan hamster yang sangat menarik, yaitu mereka suka menyimpan atau menimbun makanan mereka. Mereka pasti mempunyai satu tempat di mana mereka menyimpan semua makanan yang mereka temukan. Nah, kalian mau tahu nggak sih apa aja makanan yang dimakan oleh hamster? Makanan hamster itu beragam karena hamster adalah hewan omnivora. Ada hamster yang makan kacang-kacangan, ada juga hamster yang makan sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan lain-lain. Makanan hamster sangatlah beragam. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam phylogenetic tree dari Winter White Dwarf Hamster. Kita akan mulai dari Eukaryota. Eukaryota ini berarti hewan atau tumbuhan, intinya semua makhluk hidup yang mempunyai inti sel dan DNA. Di sini ada ciliates, contohnya itu Paramecium caudatum. Kemudian ada Entamoeba. Entamoeba histolytica adalah salah satu contohnya. Kemudian Microsporidia, ada Enterocytozoon bienniusi. Kemudian ada Diplomonads, contohnya itu Giardia intestinalis. Kemudian kita lanjut ke slime molds, itu ada Fuligoseptica, dan kita akan masuk ke animal yaitu hamster. Dan fungi itu ada Rhizopus oligosporus, dan plants itu ada sunflower. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai phylogenetic tree dari Winter White Dwarf Hamster. Nah, pertama itu Eukaryota. Hamster termasuk Eukaryota karena hamster itu salah satu makhluk hidup yang memiliki inti sel dan DNA. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kingdomnya. Winter White Dwarf Hamster termasuk ke dalam kingdom Animalia karena sama halnya seperti lumba-lumba, singa, dan juga burung gagak, Winter White Dwarf Hamster juga termasuk ke dalam hewan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam filmnya. Winter White Dwarf Hamster termasuk ke dalam filum Chordata karena Winter White Dwarf Hamster itu memiliki tulang belakang yang lunak dan juga fleksibel. Sekarang kita akan masuk ke dalam kelas Winter White Dwarf Hamster. Winter White Dwarf Hamster itu termasuk ke dalam mamalia karena Winter White Dwarf Hamster itu adalah hewan menyusui. Sekarang kita akan masuk ke dalam ordonya. Ordonya itu adalah Rodentia karena hamster seperti layaknya marmut dan juga tikus termasuk ke dalam hewan pengerat. Kita akan masuk ke dalam family-nya. Winter White Dwarf Hamster itu termasuk ke dalam Tricetidae. Jadi Tricetidae ini adalah kumpulan dari semua hamster. Sekarang kita akan masuk ke dalam genusnya. Genus dari Winter White Dwarf Hamster adalah Podopus. Podopus ini berisi hamster yang tergolong ke dalam dwarf hamster. Dwarf hamster itu tubuhnya itu lebih kecil dibandingkan hamster-hamster lainnya. Nah, yang terakhir adalah spesies. Spesies dari Winter White Dwarf Hamster adalah Podopus sungorus.
Tuhan telah berpesan kepada kita dalam Kejadian 1 ayat 28 untuk berkuasa di atas bumi dan beranak cucu. Namun bukan berarti kalau kita berkuasa di atas bumi kita bisa bertindak seenaknya terhadap makhluk hidup. Nah, aku akan membicarakan mengenai hewan karena akhir-akhir ini aku melihat banyak sekali berita mengenai kekerasan terhadap hewan. Nah, teman-teman, aku harap pesan aku hari ini bisa membuat kalian untuk mengerti bahwa kita bisa berkuasa terhadap semua makhluk hidup di atas bumi, tetapi kita harus tetap mengasihi dan merawat serta melestarikannya. Thank you so much for watching, and I hope this video bisa bermanfaat dan juga memberkati. Hai.